Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, yang sama-sama kita hormati yakni Ibu dosen Novianti MM selaku dosen manajemen Lembaga Pendidikan Islam serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baik, di sini saya selaku pemateri akan membahas tentang manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah sebuah proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantu manusia lainnya, mengenai perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan untuk menuju sebuah kemajuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan mengenai perubahan dalam surah Ar-Ra'du ayat 11, yang berartikan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah diri mereka. Selanjutnya, adapun konsep dasar manajemen perubahan menurut para ahli, yang pertama menurut Winardi, dia menyatakan bahwa manajemen perubahan adalah suatu konsep perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan, yang dilakukan individu atau kelompok dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya. Sedangkan menurut Malik, ia menyatakan bahwa manajemen perubahan merupakan perencanaan suatu rangkaian tindakan untuk ke depan atau masa yang akan datang. Selanjutnya, teori-teori manajemen perubahan. Ada 9 teori manajemen perubahan. Yang pertama, teori force field dipelopori oleh Kurt Lewin pada tahun 1951. Kurt Lewin, bapak manajemen perubahan, mengemukakan teori ini yang mengutamakan kekuatan-kekuatan penekanan. Perubahan terjadi karena tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Yang kedua, teori motivasi dari Burkhardt dan Harris pada tahun 1987. Teori motivasi merumuskan bahwa perubahan akan terjadi kalau terpenuhi syarat-syarat berikut. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, manfaat biaya. Manfaat yang diperoleh lebih besar akibat adanya perubahan. Yang kedua, ketidakpuasan. Adanya ketidakpuasan yang kuat dari keadaan sekarang. Selanjutnya, persepsi masa depan. Anggota organisasi melihat adanya harapan yang lebih baik di masa depan setelah adanya perubahan. Yang ketiga, teori proses perubahan manajerial dari Beer pada tahun 1990. Teori proses perubahan manajerial menyadari perlunya melibatkan banyak orang untuk mewujudkan perubahan yang kendali dipegang oleh pemimpin organisasi yang berusaha untuk memperoleh dukungan, konsensus, dan komitmen. Selanjutnya yang keempat, teori-teori development dalam perubahan. Teori pengembangan organisasi dalam organisasi merupakan teori yang menyentuh dua kategori, yaitu berinteraksi antara manusia dan teknologi. Yang mana manusia adalah elemen yang melakukan proses organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecah masalah. Sedangkan teknologi adalah elemen yang mempengaruhi struktur organisasi seperti desain pekerjaan, metode kerja, dan desain organisasi. Selanjutnya yang kelima, teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Teori perubahan alfa, beta, dan gamma yang merumuskan bahwa perubahan alfa adalah perubahan kepercayaan yang terjadi pada satu dimensi waktu yang stabil sebelum dan setelah adanya tim kerja. Sedangkan perubahan beta yaitu perubahan yang terjadi dalam peneliti kepercayaan.
Sedangkan gamma yaitu perubahan yang terjadi karena manusia atau kelompok yang melihat adanya faktor yang lebih penting dari yang diamati. Selanjutnya, teori yang keenam, teori kontingen dalam manajemen perubahan dari Tannenbaum dan Schmidt. Teori ini mengatakan bahwa tidak hanya motivasi, komitmen, dan partisipasi anggota organisasi yang dibutuhkan, tetapi perlu menganalisis kesiapan kedua belah pihak. Selanjutnya yang ketujuh, teori-teori manajemen kerjasama. Teori kerjasama meyakini bahwa perubahan tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Teori ini mempelajari mengapa manusia mau memutuskan untuk bekerja sama dan bagaimana memperoleh kerjasama. Selanjutnya yang ke-8, teori-teori untuk mengatasi resistensi dalam perubahan. Teori-teori untuk mengatasi resistensi dalam perubahan menawarkan cara mengatasi resistensi dalam perubahan. Teori ini mengajukan 6 strategi untuk mengatasi resistensi, yaitu yang pertama komunikasi, partisipasi, fasilitasi, negosiasi, manipulasi, dan paksaan. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat perubahan. Ada beberapa faktor penghambat perubahan, yaitu yang pertama, persepsi selektif. Kita mengetahui bahwa manusia seringkali mempersepsi hal yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Andai kata perubahan terjadi, maka para individu cenderung memusatkan perhatian mereka pada persoalan bagaimana mereka akan mendapatkan pengaruh secara pribadi. Yang kedua, kurangnya informasi. Manusia menentang perubahan karena mereka tidak memiliki cukup banyak informasi tentang apa yang diekspektasi dari perubahan tersebut, atau mengapa kiranya perubahan tersebut demikian penting. Yang ketiga, perasaan takut terhadap hal yang tidak diketahui. Individu-individu menentang perubahan apabila mereka tidak memiliki kepastian tentang bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Mungkin mereka mengajukan pertanyaan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi kepastian pekerjaan. Yang keempat, kebiasaan. Banyak orang yang mempreferensi kegiatan dan kejadian-kejadian yang sudah biasa dihadapi mereka, sekalipun hal tersebut tidak optimal. Perhatikan misalnya, upaya seorang perokok yang ingin menghentikan kebiasaan merokoknya, atau seorang yang berupaya untuk mengatasi kebiasaan tidak berolahraga. Mengubah suatu kebiasaan sangatlah sulit, karena hal tersebut memerlukan upaya keras, dan hal itu juga berarti bahwa terpaksa dikorbankan manfaat yang dipersepsi dalam pikiran orang tentang kebiasaan yang ada. Selanjutnya, cara mengatasi tantangan terhadap perubahan. Menurut Winardi, menyatakan bahwa untuk mengatasi tantangan terhadap suatu perubahan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Pesan yang disampaikan kepada para manajer yang ingin melaksanakan proses perubahan adalah upayakan agar semua pihak yang terlibat dalam perubahan tersebut memahami apa saja alasan di belakang tindakan perubahan tersebut. Yang kedua, partisipasi dan ketertiban. Bantulah dan berilah dorongan kepada mereka semua yang terlibat dalam semua proses dan aktivitas perubahan tersebut untuk membantu dan mendesain perubahan tersebut. Yang ketiga, fasilitas dan bantuan. Berilah dorongan bantuan, pelatihan, konseling, dan sumber-sumber daya kepada semua pihak yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut untuk membantu mereka menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan yang baru yang muncul. Yang keempat, negosiasi dan persetujuan.
Tawaran-tawaran untuk menyediakan intensif sebagai imbalan untuk persetujuan menerima perubahan. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi berarti mengatur dan secara selektif memanfaatkan informasi dan insentif-insentif yang terimplikasi guna memaksimalkan kemungkinan penerimaan terhadap perubahan. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Mumkizu hadza faqad minni. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.